Selamat sore teman-teman, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Rimba Hanson Putra Kaja, NIM 1803030133. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik semester 6. Baik teman-teman, saya di sini akan membahas materi makalah saya yang berjudul peluang terjadinya praktek korupsi dana COVID-19 untuk desa di Provinsi NTT. Oke teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung ke pembahasannya. Oke, yang pertama, dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten, atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa dihitung menggunakan dua aspek, yaitu pemerataan dan keadilan. Aspek pemerataan tercermin dari alokasi dasar di mana setiap desa mendapatkan nilai yang sama, sedangkan keadilan tercermin dari formula yang ditetapkan berdasarkan beberapa komponen dalam desa tersebut. Alokasi dasar pada tahun 2017 menggunakan formula 90% dari total dana desa, di mana setiap desa mendapatkan jumlah merata dari alokasi dasar setiap kota, sedangkan 10% sisanya dialokasikan dengan perhitungan tertentu untuk setiap desa. Pagu dana desa ditetapkan dalam APBN atau APBNP. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Pelaksanaan kegiatan dibiayai dari dana desa yang berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa. Kita ke slide berikutnya. Potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa. Di sini kita bisa lihat berdasarkan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 93 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Dikatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Berarti di setiap pergantian kepala desa setelah masa jabatannya habis dan terpilihnya kepala desa yang lain atau baru, maka kepala desa memiliki hak untuk mengganti struktur pemerintahannya untuk menunjang pekerjaannya dalam pemerintah desa sebagai kepala desa. Ini sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dijelaskan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan saat melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Kepala desa wajib untuk kita bisa lihat yang pertama, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa di setiap akhir tahun kepada bupati atau wali kota, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati dan wali kota, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Pemusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat desa di setiap
akhir tahun anggaran. Dana desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu poin penting lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kita ke slide berikutnya. Dana desa merupakan bentuk nyata perhatian negara terhadap keberadaan desa. Karena dengan dana desa maka pengakuan akan hak asal-usul atau rekoginis dengan kewenangan lokal berskala desa atau subsidiaritas sudah dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Penyaluran dana desa oleh pemerintah ke pusat desa. Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, ada beberapa modus operandi yang dilakukan antara lain yaitu yang pertama membuat RAB, rancangan anggaran biaya di atas harga pasar, kemudian membayarkan berdasarkan kesepakatan yang lain. Yang kedua, kepala desa bertanggung jawab pembiayaan bangunan fisik dana desa padahal bersumber dari sumber lain. Yang ketiga, meminjam sementara dana desa dengan memindahkan dana ke rekening pribadi, kemudian tidak dikembalikan. Yang keempat, pemotongan dana desa oleh oknum pelaku. Yang kelima, membuat perjalanan dinas fiktif yang dengan cara memalsukan tiket penginapan atau perjalanan. Yang keenam, markup pembayaran honorarium perangkat desa. Yang ketujuh, pembayaran ATK tidak sesuai dengan real cost dengan cara pemalsuan bukti pembayaran. Yang kedelapan, memungut pajak namun hasil pungutan pajak tidak disetorkan ke kantor pajak. Dan yang kesembilan, melakukan pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi. Ini kita bisa lihat terdapat dan terjadinya beberapa kasus korupsi yang diantaranya yaitu modus operandi ya teman-teman. Oke, kita ke slide berikutnya. Oke, dana bantuan COVID-19 di NTT berkisar 1,1 triliun. Nah, di sini masyarakat harus bantu KPK mengawasi penyaluran dan penggunaannya. Oke, menurut Ketua KPK Firly Bahuri mengancam akan menindak pelaku korupsi anggaran penanganan bencana COVID-19 dengan tuntutan hukuman mati dan dengan dalil keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Oke, sehingga bagi siapapun yang melakukan korupsi anggaran penanganan COVID-19 akan dihukum mati. Pernyataan Ketua KPK Firly disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum DPR RI. Oke, Firly Bahuri juga menjelaskan bahwa KPK membentuk Satgas COVID-19 untuk mengawasi penyaluran dan penggunaan dana bantuan COVID-19. Karena Firly Bahuri mengkonstatir ada 4 celah korupsi yang perlu diwaspadai, yaitu saat pengadaan barang dan jasa, sumbangan dari pihak ketiga, relokasi anggaran dan distribusi bantuan sosial. Ancaman pidana mati yang dikemukakan oleh Bapak Firly Bahuri bukan sebuah perpesan kosong, karena soal pidana mati adalah amanat pasal 2 Undang-Undang Tipikor yang secara tegas menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan seterusnya ya teman-teman. Dalam hal ini tindakan pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati atau dapat dijatuhkan. Pemda provinsi dan kabupaten kota di NTT sudah telah mengalokasikan APBD untuk penanganan bahaya COVID-19. Nah, di sini pemerintah NTT kita sudah mengalokasikan dana ya penanganan bahaya COVID-19 dengan total anggaran mencapai 1,139 miliar 964 juta 768.451 rupiah atau sebesar 1,1 triliun lebih. Nah, bisa dibayangkan ya teman-teman dana sebesar itu ya. Nah,
Akumulasi dari relokasi APBD provinsi dan 22 kabupaten dan kota se-NTT dengan perincian Pemprov mengalokasikan anggaran dari APBD-nya sebesar 288.857.476.000. Nah, sedangkan 22 kabupaten dan kota mengalokasikan anggaran APBD-nya sebesar 942.999.025.441 rupiah ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini pemerintah mengalokasikan dana yang sangat besar kepada kita di Provinsi NTT dalam rangka penanganan bahaya COVID-19 teman-teman. Oke, dengan jumlah relokasi anggaran sebesar itu berarti Pemda harus menunda program pembangunan pada 15 pos mata anggaran PBD karena mendistribusikan anggaran belanjanya kepada penanganan COVID-19 dengan fokus pada 3 sektor, yaitu sektor pembiayaan penanganan COVID-19 dan sektor jaring pengamanan sosial atau JPS, dan sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Oke teman-teman, dari materi ini bisa saya simpulkan bahwa di sini pemerintah bertindak dengan sangat baik, memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 sampai pada masyarakat desa ya teman-teman. Oke, kita harus patut berterima kasih kepada pemerintah karena apresiasi dari pemerintah yang sangat bagus kepada kita masyarakat kecil. Tetapi di sini dalam pemberian dana tersebut sangat rawan sekali terjadi korupsi ya teman-teman. Praktik-praktik korupsi itu sangat rawan sekali terjadi dalam pemberian dana bantuan BLT ini. Jadi dibutuhkan kita peran dari masyarakat dan juga penegak hukum agar lebih teliti dalam menangani bantuan dari dana dari pusat ini teman-teman, karena jumlahnya bukan kecil, jumlahnya sangat besar teman-teman. Di sini bisa terjadi praktik korupsi. Oke teman-teman, itu sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih ada kekurangan, saya minta maaf teman-teman. Oke, saya pamit undur.